Kabar Ratna Pro 4. Iya, sahabat budaya, Palu Basa Serigala. Salah satu wisata kuliner di Makassar yang legendaris adalah Palu Basa Serigala yang berdiri sejak tahun 1987. Berlokasi di Jalan Serigala nomor 54 Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berada di pusat kota. Tempat makan ini cuma menyediakan satu menu, itu palu basa. Palu basa sendiri merupakan makanan khas Sulawesi yang terbuat dari jeroan sapi yang dimasak dengan campuran rempah hingga mengental. Dan biasanya palu basa disajikan dengan telur ayam kampung. Jadi buat sahabat budaya yang pecinta kuliner Makassar, jangan lupa coba yang satu ini. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kau
Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun berada, shalom. Dan saat lagi kita akan bersama dalam perbincangan obrolan komunitas relevansi budaya Angaru di masa kini. Ya, narasumber saya sudah hadir di studio sesaat lagi ya. Saat lagi kita akan sapa beliau, kita akan membahas mengenai budaya Angaru di masa kini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana sahabat budaya. Mati aku jatuh cinta kepadamu. Jauh-jauh aku datang dari tanah Jawa. Ku arungi lautan bebas hanya untuk jumpa denganmu. Karena aku rindu padamu. Mati aku jatuh cinta padamu.
ansombalangi sarengku anyala riboritna tu belaya mangku mamone mabella saromangu rangi tonja Rimangka sara kabuta kalasukanku Naku tonja di kampungku Mingka apa mau pareku Kata lasaku nakuku nalawasimpu Jari pa iyo mikapa Jari sareni lepakan Rita lasaku sageng kulingka rianja Belato jemane mae ansombalangi sarengku anyala riboritna tu belaya mangku mamone mabella saromangu rangi tonja rimangka sara kabuta kalasukanku apa mau pareku kata lasaku nakuku nalawasinku jari pa iyo mikapa jari sareni lepaka rita lasaku sageng kulingka rianja rita lasaku sageng kulingka rianja Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, sekarang kita hadirkan ya narasumberku pagi ini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke, pagi. Kakak Budi sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Susah nggak cari dari Makassar? Macet nggak tadi jalan?
Ya mungkin hari ini Iya. libur jadi mungkin Lenggang ya? agak lenggang. Oh agak lenggang, oke. Sahabat budaya, Kakak Budi Santoso selaku pengurus HPBD Sulsel, juga Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Makassar, sekaligus juga sebagai guru SMK 2 Makassar. Nah kakak, hari ini kan kita bahas mengenai tema besar kita, relevansi budaya Angaru di masa kini. Mau tanya dulu selaku pengurus HPBD Sulsel dan Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Makassar, apa yang selalu dikerjakan ini kak? Iya. Jadi pertama-tama Iya. saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, pagi ya. Iya, Selamat masih pagi. Masih pagi, saya kira sudah siang. Ya, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita senantiasa terus diberikan keridhaan dan karunia sehingga diberikan terus kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas. Ya, kami di HPBD selalu membuat bagaimana budaya dan tradisi-tradisi yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Bugis, Makassar, Toraja, untuk senantiasa supaya tidak tenggelam itu dulu, supaya orang mengenal lebih jauh, tidak hanya sekedar mereka pakai, mereka lihat, mereka nonton, tapi mereka bisa meresapi dan bagaimana merevitalisasi budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Ya, jadi khususnya di bahasa, saya di bagian bahasa, senantiasa bagaimana bahasa kita ini supaya generasi kita ini bisa Bahasa daerah Sulawesi Selatan ya? benar, Iya. bahasa daerah baik itu Bugis, Makassar, Toraja mau pakai. Nah, bagaimana anaknya mau pakai kalau orang tuanya sudah tidak memakai? Nah, inilah yang kami dorong, bagaimana bahasa daerah ini kita pakai dalam keseharian kita. Walaupun ada bahasa Indonesia yang power, tetapi kalau ini yang biasa kami dengungkan, kalau di bagian rumah tangga ya kita gunakan bahasa ibu, kita gunakan bahasa daerah. Nanti ketika kita di tempat publik baru kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau saya mau bahasa mau di rumah maupun di publik, saya tetap gunakan bahasa Makassar. Bahasa Makassar, oke. Ya, tambah-tambah gitu Iya. Kekhawatiran sebagai seorang guru bahasa daerah ini melihat fenomena bahasa daerah di Sulawesi Selatan seperti apa? Nah, ya kekhawatiran saya itu tadi bahwa bahasa daerah kita itu sudah banyak yang tidak dikenal lagi, tidak digunakan lagi ya. Cuman bahasa-bahasa populer saja yang kita dengar, apalagi sekarang di media-media sosial itu. Saya sangat excited dengan teman-teman di media sosial mengangkat bahasa daerah kita. Contohnya beberapa kata kita itu sudah trending topik ya. Seperti Pakintaki. Oh, oke. Itu nah, itu sebenarnya apa? Bugis Makassar atau Nah, Pakintaki itu kan bahasa Makassar. Oh, bahasa Makassar. Jadi pas digunakan itu kemudian digunakan di media sosial akhirnya booming kan, viral kemarin. Jadi bahkan teman saya menelpon, apa itu sih Pakintaki, kenapa apa sebenarnya artinya, siapa dia ini? Ya itu, jadi penggunaan itu enggak apa-apa menurut saya, dan itu bahkan bagus untuk melestarikan. Hanya saja masih banyak kata-kata lain yang lebih enak maknanya daripada itu tapi kembali lagi namanya bahasa di mana digunakan sesuai dengan konteksnya itu. Selain Pakintaki, apalagi yang tadi kakak sebutkan, ada beberapa yang sempat ini naik daun? Lato-lato. Oh iya. Oke. Jadi orang lato-lato juga itu luar biasa. Dari sempat jadi fenomena juga kemarin. Ada permainannya juga namanya. Akhirnya sekarang dari maknanya permainan lato-lato, dan kalau di bahasa Bugisnya lato-lato itu orang tua, bahasa Bugisnya lato-lato itu orang tua, ya, kakek-kakek gitu ya. Terus
ada permainan kalau bahasa Makassar permainannya lato-lato. Iya. Tetapi ketika teman di Jawa sudah membahasakan memberikan pemaknaan yang beda. Iya. Jadi lato-lato itu sekarang berubah. Tadinya kita cuma permainan lato-lato karena ini permainan bolanya itu lato di Iya. bawah gitu kan, jadi namanya lato-lato. Iya, iya. Gitu. Tapi begitu saya teman-teman di Jawa dijadikan guyonan, akhirnya berubah makna. Yang tadinya permainan lato-lato berubah jadi permainan di ranjang. Jadi itu Oh jadi iya. itu yang menurut saya ya Ada pergeseran begitu ya. pergeseran makna itu. Ya. Nah, kemudian relevansi budaya Angaru di masa kini. Ya. Apa yang terjadi? Ya. Bagaimana ini? Ya, kenapa saya mengangkat ini relevansi Angaru di masa kini? Sebenarnya saya mau lihat karena fenomena-fenomena sekarang Angaru dipakai di berbagai pesta tradisi kita, ya. Apakah masih relevan Angaru itu? Iya. Nah, sebenarnya kemarin masih ada yang beranggapan bahwa Angaru itu bukan budaya, masih tradisi. Perbedaannya tradisi dengan budaya, kalau menurut saya tradisi itu yang kita lakukan, tetapi kalau sudah menjadi budaya berarti tradisi itu sudah sering dilakukan, dan akhirnya menjadi sesuatu yang harus, ya, dan itulah budaya. Dan mengapa saya angkat apakah relevansinya sekarang ini? Bahwa fenomena yang kemarin bahwa ada yang menganggap bahwa Angaru itu tidak diperlihatkan, tidak dipertunjukkan, tidak diperlihatkan di acara pernikahan karena bukan di situ tempatnya. Yang boleh di acara pernikahan cuma pakyok bunting. Nah, ini ada yang berkomentar seperti itu sama saya. Dan ada juga mengatakan untuk apa lagi ada Angaru? Karena Angaru itu ada dulunya kan, Angaru itu dipakai pada saat perang. Ketika mau perang baru Angaru di depan raja. Dan saat sekarang ini sudah tidak ada perang. Saat ini sudah tidak ada perang. Nah, apa yang menjadi relevansinya? Di mana letak kaitannya Angaru ini yang sekarang kita lihat yang dipakai di dalam pesta-pesta pernikahan dengan Angaru yang dahulu yang ketika orang mau berperang mereka Angaru kepada raja. Nah, sementara saat ini sudah tidak ada lagi perang. Nah, siapa yang dianggarui sekarang? Nah, inilah yang menjadi saya melihat kemarin sampai saya merenung apa sebenarnya maunya ini Angaru. Nah, jadi kalau kita melihat saya melihat dari dua kacamata, metode yang saya lihat itu secara historis dengan holistik. Kalau kita melihat secara historis, memang benar bahwa Angaru itu, kalau kita lihat dari bahasa Aru, ya, dari kata Arunya itu sendiri, bahwa Aru itu adalah ikrar, sumpah, ya, sumpah ikrar yang diucapkan. Kalau yang dulu ya secara historisnya bahwa Angaru itu ya benar sumpah yang diucapkan oleh panglima raja, panglima perang sebelum berperang. Jadi diucapkan ikrar itu kepada sang raja sebelum berperang. Untuk apa? Apa manfaatnya? Supaya para pasukan itu bersemangat, memberikan semangat bahwa kita sudah bersumpah untuk tanah air, mari kita maju menyerbu lawan. Semoga kita bisa menang perang ini itu, dan diberikan kepada raja. Raja juga memberikan penghormatan kepada mereka, silahkan. Jadi itu nah sekarang kalau kita lihat dari sumpah itu, Aru itu dari kata ikrar. Nah sekarang apa yang diikrarkan? Jadi ketika Angaru ini diperlihatkan di dalam
acara pernikahan. Nah ini banyak yang apanya yang orang ikrar di situ, apanya yang mau dianggarui di situ. Sementara ini para tamu, belum tentu ini tamu lebih tinggi jabatannya daripada yang tuan rumah. Nah, kan bahasanya orang cuma mengetahui bahwa namanya ikrar itu sumpah orang dibawa kepada raja, sumpah panglima kepada raja. Nah, tapi sebenarnya tidak cuma seperti itu kalau kita lihat Aru. Aru juga itu sumpah raja kepada rakyatnya. Jadi raja juga punya ngaruh. Bagaimana raja bisa mengikrarkan dirinya sumpah setia kepada rakyat yang dia bawahi. Seperti itu. Jadi relevansinya di mana kalau di acara pernikahan? Nah, di acara pernikahan sebenarnya hanya sekedar tradisi saja. Hanya sekedar sebagai media pertunjukan. Bagaimana kita menghormati tamu, kemudian kita anggaru di situ. Jadi hanya saja kadang itu istilahnya salah kaprah. Maksud saya salah kaprah adalah arunya ini yang perlu ditata, bukan aru yang dipakai bagaimana sumpah panglima kepada raja, tapi perlu dimodifikasi ini teksnya. Arunya ini bukan sumpah kepada raja, tetapi bagaimana menghormati tamu untuk datang di acara kita. Berarti dibolehkan ya? Boleh menurut saya, tetapi perlu disesuaikan teksnya itu. Jangan menggunakan teks yang sumpah kepada raja sementara ya walaupun tamu adalah raja, tamu adalah raja, tapi disesuaikan saja. Kalau dulu kan orang mau berperang ya. Ya. Nah, berperang jadi maksudnya ada seperti apa ya, seperti kekuatan, memberikan kekuatan begitu ya, supaya maksudnya kekuatan dari rakyat ini supaya mereka bisa memenangkan sebuah pertandingan tadi seperti Kakak Budi bilang. Peperangan. Peperangan. Tapi sekaligus juga maksudnya ada sebuah ini juga semangat juga dari raja ya. Jadi ada timbal balik seperti itu ya. Iya, karena kan namanya ikrar. Saya bersumpah ini, saya bersumpah, saya berikrar, saya bekerja untuk Anda gitu. Nah ini yang digunakan kemarin. Jadi akhirnya terjalin sebuah emosional. Terjalin sebuah emosional itu ya inilah yang membangkitkan semangat para prajurit, para pasukan untuk maju ke medan perang. Nah, dengan kehidupan sekarang di 2024, kita bersentuhan dengan teknologi, dengan IT yang sama sekali tidak bisa kita hindari. Angaruh bagaimana penempatannya? Ya, ya ini tadi di masa kini ini tidak lepas dari media sosial. Jadi sebenarnya titik tumpu dari Angaru ini adalah arunya sendiri. Arunya. Ya, apa itu arunya? Itulah teks arunya yang masih masih seperti itu saja. Sebenarnya arunya ini perlu dibuat disesuaikan dengan zaman sekarang. Tanggung jawabnya siapa ini yang ini? Nah, ini sebenarnya tanggung jawab kita semua. Jadi penggunaan Angaru itu sebenarnya luas, bukan cuman di acara pernikahan yang kita biasa lihat, tapi harus dimodifikasi, harus disesuaikan teksnya. Kemudian peperangannya saat ini sudah tidak ada peperangan. Nah, inilah sebenarnya harapan saya adalah ketika nanti para Bapak Ibu wali kota ini dilantik, dia bisa ngaruh. Pemimpin kita ya di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemimpin kita ini di Sulsel ini sumpahnya itu bentuk ngaruh, bentuk tradisi ngaruh, bisa tidak? Dan kalau itu terjadi luar biasa. Kita berarti para pemimpin kita ini mengangkat budaya, mengangkat tradisi. Tapi kita lihat kalau setiap pelantikan gubernur, apakah itu gubernur, wali kota dan sebagainya, mana ada ngaruhnya? Cuma baca sumpah, saya bersumpah menunjukkan jabatan dengan baik apa segala macam. Nah, kalau misal dari kacamata Kakak selaku budaya ini, bisakah? Harusnya? Ya, harusnya perlihatkan budaya kita bahwa
cara mengucapkan sumpah tidak secara seremonial begitu. Ada tradisinya orang Siapa yang Makassar. harus diingatkan ini supaya maksudnya misalnya dalam pelantikan yang akan dikejar ini, Iya. yang harus diingatkan siapa supaya ini loh kita punya tradisi ini. Sayang kalau bisa tiba-tiba dia akhirnya anak-anak kita cuma tinggal nama, Ya. gitu. Iya, jadi sebenarnya kita semua yang harus mengingatkan bahwa kita punya tradisi sumpah, kita punya tradisi aru. Ya, yang ini loh yang dikasih lihat anak-anak supaya anak-anak juga bisa berikrar terhadap dirinya. Saya ini mau menjadi orang hebat. Karena angaru itu bukan cuman sekedar memberikan semangat untuk pasukan, tapi menyemangati diri kita. Aru itu menyemangati diri kita bagaimana kita bisa bersemangat untuk menjalankan aktivitas beban tanggung jawab kita. Nah, itu angaru juga terhadap pemimpin kita, angaru terhadap diri kita sendiri sebenarnya, dan itu. Begitupun juga sebaliknya, pemimpin juga harus angaru terhadap orang yang dipimpinnya. Apa itu berupa bagaimana dia mengayomi orang yang dipimpinnya. Itu bentuk angaru, berarti ikrar bahwa saya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, seorang pemimpin yang dermawan untuk orang-orang, untuk orang yang dipimpinnya begitu. Nah, angaru ini sendiri kan kalau kita berkaca pada wajah dulu ya, tradisi dulu waktu masih zaman-zaman peperangan gitu masih. Nah, ini biasanya yang apakah memang ada orang yang memang khusus ditunjuk, memang usia muda atau dituakan atau memang seperti apa? Ya, kalau secara historisnya dulu ya. Jadi jadi bukan dilihat daripada usianya, tetapi dilihat daripada tanggung jawabnya. Ya, misalnya yang kita lihat yang paling banyak kita lihat itu angaru panglima perang kepada rajanya. Kemudian kita lihat juga ada angaru batesa lapang, penasehat raja, mengaruh bagaimana mengemban amanah raja untuk mensejahterakan masyarakat. Ada juga angaru yang memimpin sebuah daerah, ya Ulu Balang ceritanya. Iya, okay. Ya, so itu memimpin bagaimana dia istilahnya kalau kita di sini bupati atau entahlah apakah kepala desa ya gitu ya. Itu ngaruh terhadap pemimpinnya bahwa saya akan saya akan menjaga ini, saya akan mengemban ini dan memberikan prestasi untuk raja. Saya akan membawa masyarakat untuk sejahtera untuk raja. Inilah ngaruhnya sumpah setia. Ikrar untuk memberikan jiwa dan raganya kepada pemimpinnya. Nah, Kakak Budi, jadi angaru ini kan maksudnya di Sulawesi Selatan ya. Nah, sementara di daerah-daerah lain juga kan mereka juga punya budaya. Apakah ada benang merahnya kah? Angaru ini ketika kita melihat ada budaya-budaya di daerah-daerah tertentu misalnya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat angaru ini kan kita yang orang Makassar ini memang kita punya tradisi angaru, budaya angaru. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat ikrar ini angaru ini ternyata ya sudah dulu. Jadi semua kebudayaan yang pernah berperang pasti angaru. Iya, misalnya kita lihat di Majapahit, yang paling terkenal itu Sumpah Palapanya. Nah, itu angaru itu. Iya. Selama ini kan orang berpikir bahwa angaru itu cuma identik dengan Sulawesi Selatan. Tapi ketika kita berkaca pada angaru itu adalah ikrar atau sumpah. Ternyata ada benang merahnya juga ya dengan budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Seperti yang tadi yang kakak bilang itu mengenai Sumpah Palapa itu. Iya. Itu sudah dari dulu kita sudah. Tapi bagaimana bentuk yang ngaruhnya? Nah, ketika Gajah Mada bersumpah palapa itu Majapahit mengalami perang yang luar biasa dan sangat hebat, dahsyat pada saat itu di sejarah dan akhirnya menang karena mereka bersumpah. Nah, inilah yang
kita di tradisi budaya Makassar itu juga ngaruh bagaimana membangkitkan semangat untuk kita bisa menang. Makanya itu esensi ngaruh seperti itu esensi. Nah sekarang apakah masih ada peperangan sekarang? Iya. Nah inilah yang menjadi problem. Bagaimana merevitalisasi nilai-nilai Angaru ini ke masa sekarang. Apakah dipakai kan sekarang sudah tidak ada perang. Nah, bagaimana itu? Tidak ada perang, tapi bagaimana nilai-nilainya masih bisa hidup sampai sekarang? Bagaimana masih bisa kita lihat sampai sekarang? Nah, inilah butuhnya kalau saya melihat secara holistik secara melihat keseluruhan, kaitan secara keseluruhan. Nah, itu bahwa kita menerjemahkan Angaru ini ke dalam masa sekarang itu bukan lagi bahwa sumpah berperang, tetapi itu tadi bagaimana Angaru ini kita pakai dalam itu tadi, dipakai di dalam pemimpin kita, dalam pelantikan misalnya, kemudian dalam kampanye, janji-janji kampanye, bahwa dengan janji-janji saya siap mati kalau saya tidak selesaikan janjiku. Itu baru dibilang pemimpin. Jadi sekarang kampanye pemimpin Pak Bale-Bale gitu. Janji-janjinya belum selesai gitu kan. Janji aduhai ya. Jadi apa namanya, mohon izin ya Kakak Budi ya. Sama seperti kayak dulu kan orang berperang kan angkat senjata, bambu runcing dan sebagainya kan. Nah sekarang kan kita tidak perlu angkat senjata, tapi bagaimana kita belajar supaya ilmu kita itu bisa membawa berkah bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Jangan sampai ilmunya misalnya membahayakan orang lain misalnya gitu. Apakah ini juga bisa bersentuhan dengan Angaru? Iya, bisa saja. Jadi kalau kita tadi kembali lagi bahwa kembali kepada diri kita, Angaru juga ada dalam diri kita. Bagaimana kita bisa berjanji, berikrar diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi, gitu kan. Terus bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi bukan cuma diri kita yang bermanfaat, tapi orang lain, terutama di keluarga kita dan lingkungan kita. Nah inilah yang sebenarnya esensi dari Angaru itu. Dan itu makanya saya katakan Angaru sebenarnya itu sudah budaya, karena bagaimana Angaru itu kita pakai dalam sehari-hari, tetapi kita tidak kita cuma melihat Angaru sebagai sebuah tradisi pertunjukan, ada ikrar seperti itu, padahal di dalam diri kita itu sudah ada Angaru. Inilah yang saya bilang tadi, kita lihat secara holistik bagaimana kaitan-kaitan antara Angaru itu, ikrar itu, supaya kehidupan kita ini itu bisa selaras dengan sosial. Nah, itu. Nah, budaya itu kan apa namanya, sebuah, bisa dikatakan dia itu sebuah ada apa namanya tuh tata hukum, yang artinya ketika kita menghormati budaya leluhur dulu, hidup kita kan pasti akan teratur. Nah, kalau misalnya dari kacamata seorang Kakak Budi Santoso sendiri, ketika masyarakat budaya itu ada selama masyarakat membutuhkannya. Iya. Nah, ketika misalnya tiba-tiba suatu saat mungkin sudah era yang apa namanya, yang ada mobil terbang misalnya. Nah, orang kan pasti sudah tidak membutuhkan budaya lagi dan dia akan hilang dengan sendirinya. Apa yang sebenarnya harus dijaga supaya ini nih tetap sampai kapanpun dia akan tetap apa ya bahasanya orang bilang itu, dia akan tetap sejalan, aktual. Oke. Iya. Jadi kalau kita lihat bahwa budaya ini sebenarnya tidak akan mati menurut saya, karena selama kita gunakan, selama kita pakai dalam keseharian kita dengan nilai-nilainya, ya, kemudian apalagi kita sampai membuat tradisi, mempertunjukkan tradisi kita kepada orang-orang, ya, itu insya Allah tidak akan hilang. Dan itulah budaya, tidak akan pernah hilang ketika kita terus sebagai generasi penerus ini berkewajiban melanjutkan semua itu. Dan alhamdulillah
sudah di sekolah-sekolah termasuk di sekolah saya itu Iya. pelajaran muatan lokalnya itu berbasis budaya lokal itu sudah alhamdulillah kami selalu apalagi kurikulum Merdeka ini walaupun sebenarnya masih tambal sulam maksud saya seperti itu, tapi alhamdulillah saya lihat kemarin teman-teman di sekolah-sekolah membuat proyek P5 dengan kearifan. Salah satu tema di dalam P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini salah satu temanya itu adalah kearifan lokal. Jadi sub tema dari kearifan lokal inilah yang mereka teman-teman angkat di setiap sekolah, baik itu pokoknya banyaklah tradisi yang sudah diperkenalkan kepada siswa-siswa dari dini, dan itulah kita optimis bahwa kami di HPBD selalu mengangkat itu, melestarikan budaya itu yang sudah yang sudah jarang didengar, yang sudah jarang disaksikan. Ini saja orang menganggap Aru cuma satu, ya Aru itu cuma Aru Tobarene Ridgoa, padahal selain Aru Panglima kepada Raja, ada Aru penasehat Raja kepada Raja, ada Aru Hulu Balang kepada Raja, banyak macamnya. Ada Aru Tomangkasara, ada Aru Tomaroso. Jadi masing-masing ada arunya. Kenapa cuma satu saja yang kita lihat? Sebenarnya sudah ada. Nah, itu pun juga ada Aru Raja terhadap rakyatnya, ada Aru terhadap rakyatnya. Dan itu ada teksnya, ada di lontaranya. Apakah itu teks dan lontara itu yang mau diambil saja? Tidak, menurut saya itu bisa dikondisikan apa bentuk ikrarnya, apa bentuk sumpahnya, sehingga kalau itu kita dapat, itu kita bisa mengambil ya, kemudian menjadikan itu sebuah media pertunjukan ya, saya rasa tidak akan terjadilah yang sampai meregang nyawa ya. Kalau dijadikan media pertunjukan ya, kalau bisa tidak usah terlalu tajam badinya yang gitu ya, tumpul-tumpul karena ini cuma dijadikan media gitu ya? pertunjukan. Iya, karena kalau betul-betul kita sumpah betul-betul itu memang sakral sekali. Karena memang dipakai pada saat memang sudah tidak ada mita kamane, kita sumpah mami, kita sumpah ini betul-betul ini yang kita mau. Nah, ini kalau tidak jadi sumpah ambil nyawaku. Kalau itu intinya. Saya ambil nyawaku karena kalau tidak menang kini perang. Saya bertanggung jawab. Nah, itu dulu. Itu dulu. Sekarang ngaruh sumpah ikrar itu ya itu tadi, bagaimana sudah tidak ada lagi peperangan, tetapi bisa dijadikan sebagai tradisi kita, pertunjukan untuk bagaimana menghormati tamu, bagaimana seorang bawahan untuk meyakinkan bosnya ya supaya bisa mengemban tugasnya ini dengan baik, sehingga bosnya percaya bahwa oh iya kau yang terbaik gitu. Jadi itu sehingga bisa digunakan di mana-mana. Bisa. Tapi harapan kita semoga nanti pada pelantikan ini kepala daerah kita mudah-mudahan ini didengar, mudah-mudahan ini didengar. Jadi mau gubernur, mau bupati, mau wali kota, itu Angaru. Itu mudah-mudahan mau Angaru. Walaupun selesai supaya dia tetap hidup ini budaya kita. Harus diperlihatkan dulu dari mereka bahwa ini budaya kita. Saya Angaru buat masyarakat. Inilah pemimpin. Ya, saya sumpah, saya ikrar untuk mensejahterakan Anda semua yang memilih saya, walaupun yang tidak memilih saya. Yang penting Anda adalah rakyat Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan itu bisa, mudah-mudahan dan mudah-mudahan ya para gubernur pemimpin kita yang sudah terpilih ini tidak alergi dengan budaya. Ya. Jangan sampai ya. Ya mudah-mudahan saja tidak sampai. Karena mereka kan ada kan karena budaya juga. Kita kan ada karena budaya juga. Nah, Kakak, ini kita sudah sesi terakhir nih. Aku penasaran gitu. Bolehkah diperlihatkan kita seperti apa Angaru itu? Mohon izin. Iya, sahabat budaya, hari ini kita akan melihat secara langsung ya. Seperti apa itu Angaru akan oleh Kakak Budi Santoso. Sebenarnya kalau dilihat
Iya. banyak versi Oke. ya. Ada yang menggubu-gubu, ada yang tapi ya kalau menurut saya lebih menekankan kepada sebuah makna. Iya, silakan Kakak David. Ya. Jadi Aru ini Aru Tobarani Mangasa. Artinya apa tuh? Artinya sumpah pemberani dari Mangasa. Oke, iya, David. Cini-cini mami salang karai. Bulay na Mangasa. Jangan tani pakurua. Bukuru tani kadoa. Iya nama mo salang karai. Rewa aga na inakke. Tanpa teteari ada. Kupolong talu pokeku at tanga parang. Kupolong apa kisaleku at bangkan romang. Iya nama salang karai. Rewa agang na inakke. Iya nama salang karai. Barani jangan nakke. Serelipa kuruai wakurukan na parantambung. Serelipa kuruai timoron na bulusari. Nani cini burak nena. Burak nea. Tanrina tau loloa. Dampen na anak raraya. Tena jai kawan tanah kato. Benten tanga tanah ambi. Tena todong bili tanpa tamai. Kama toma salang karaing. Kama maan nilayan-layan ni onjang at tayang parang. Nari bakang anak rateta. Naloloang anak Mariang. Nampakukana. Salang karaing. Nakkeminne. Bulen-bulen na mangasa. Iya, terima kasih. Oke. Aduh, berarti kalau seperti nyanyi itu ada dinamika begitu ya? Iya. Kurang seperti itu. Oke. Karena ini sumpah kan? Iya, ya. sumpah. Oke, Kakak harapannya ke depannya seperti apa ini? Ya, harapan saya ya mari kita bersama-sama terus melestarikan budaya kita. Iya. Mari sama-sama terus mengangkat tradisi-tradisi leluhur kita. Jangan bosan-bosan untuk mengkaji. Iya. Jangan bosan-bosan untuk melihat, dan itu dulu. Kalau ada pertunjukan nontonlah. Ya, kalau ada yang disuguhkan lewat tradisi, apakah itu pokoknya nontonlah. Supaya itu tidak dulu. hilang ya. Iya. Iya. Sebagai bentuk apresiasi saja dulu. Mungkin itu. Iya. Ya. Iya, Kakak Budi Santoso terima kasih, sahabat budaya. Om Iman terima kasih juga sudah bersama kita pagi hari ini. Nanti kapan-kapan ada sesuatu yang baru boleh dibagi ya. Iya, sahabat budaya, Richard Fernand pamit, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Oke.